Sobat trader semua, hari ini gue bakal coba untuk kita trading secara langsung juga sekarang trading secara langsung. Dan tujuan dari pembuatan video ini adalah kita sama-sama untuk bisa menganalisa kalau seandainya market terjadi seperti ini. Memang tidak ada garansi bahwa bakal terjadi seperti apa yang kita mau, tetapi kalau kita mempelajari analisa dasar dari technical analysis, itu sangat bisa membantu kita untuk berhasil dalam trading juga. Nah, di video ini jadi gue sharing nih ya gitu. Dan ini secara langsung ya ke teman-teman semua. Gue nggak tahu apakah ini profit atau enggak. Well, buat teman-teman semua yang penasaran, simak videonya setelah yang satu. Oke, gue akan coba share screen ke teman-teman yang ada di manapun kalian berada. Nah, di sini gue menggunakan salah satu instrumen, yaitu instrumen MEFX. MEFX ini merupakan salah satu aplikasi trading forex, ya futures lah, basically ya. Ada forex, ada indeks, ada apa namanya, saham luar negeri, I think ya. Ada macam-macam. Nah, nanti di sini lu bisa tradingin nih. Ya, kira-kira bakal arahnya kemana selanjutnya. Nah, perlu diingat bahwa kalau trading di futures itu biasanya resikonya juga besar ya. Jadi kamu juga harus sudah siap dengan resiko itu. Oke, di sini gue akan mencoba produk gold ya. Gold gimana sih caranya? Oke, ini gue coba bikin garis ya. Oke, gue coba bikin garis. Di sini tarik garis dari yang tertinggi sampai yang kedua di sini, tak ya, kedua tertinggi, bersama yang di bawah dengan yang kedua terbawah. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Berdasarkan kita dari 4 jam, itu seharusnya kurva tuh masih turun sampai segini. Seharusnya. Oke, ini seharusnya. But, kita lihat ya. Kalau untuk melihat ini bakal turun atau enggak, kita pastiin dari time frame pendek ya. Kita mulai dari 1 jam dulu. Ya, pelan-pelan 1 jam. Dia masih cenderung turun ya. Walaupun dia coba naik, tapi dia ternyata turun. Ya, terlalu berat. Nah, 30 menit sebenarnya. Nah, di arah 30 menit, kita bisa melihat memang ini cenderung masih turun guys ya. Dia coba naik, tapi dia turun lagi gitu. Jadi power turunnya gede. Kita lihat lagi dalam 1 menit. Nah, dalam 1 menit, fakta berkata lain guys ya. Di sini juga di luar dugaan gue gitu. Gue nggak tahu, tadinya gue pun juga, oh ya nih jangan-jangan turun nih. But we'll see. Karena di dalam kurva 1 menit dia mulai naik nih. Apakah dia akan naik? Nah, di sini kita lihat dari balik ke 30, kita menggunakan instrumen Bollinger Bands ya. Nah, ketika kita pakai instrumen Bollinger Bands, kita bisa tahu nih, oh sekarang kurva itu sudah menyentuh garis yang di bawah sini ya. Terus dia mencoba untuk naik nih ya. Terus dia mencoba untuk naik. Kalau biasanya dia udah menyentuh di bawah kayak gini, biasanya dia akan coba untuk ke tengah dulu nih ya. Dari sini udah nyentuh, dia coba untuk ke tengah. Oh, dia nggak nyampe, dia turun ke bawah gitu. Nah, makanya kita perlu pasang stop loss juga untuk memastikan ini. Ini dia juga udah melewati batas, terus dia sepertinya akan naik nih. Tapi apakah benar akan naik? Ya, kalau dari sini analisa ini seharusnya kita pasang untuk beli. Ya, kenapa? Karena kan kita berasumsi bahwa dia akan naik. Tapi kalau kamu misalkan di time frame besar, kamu akan pasang ya sell gitu. Karena kan ya dia cenderung akan turun nih, belum ada perubahan arah kurva yang gimana. Ya. Terserah kamu mau main pendek atau main besar. Ini decision-nya agak susah ya, gitu. Kenapa? Karena di satu sisi kalau kita lihat di sini di M1-nya dia cenderung untuk naik nih. Ya. Kita lihat M30, apakah dia ada perubahan secara detail? Ini 2, ternyata dia turun, dia mau naik lagi. Masih agak berat kayaknya guys ya, kalau dia masih naik nggak sih? Dia cenderung naik, kita mesti tunggu. Kalau kayak gini, lo mesti wait and see. Ya, jadi lo nggak bisa main langsung trade, jebret gitu, nggak. Nah, ini juga di luar daripada kuasa gue juga nih guys ya, bahwa terjadi hal seperti ini. Ya.
Kalau di dalam kurva-kurva seperti ini tuh, dia powernya nggak kenceng-kenceng banget sih untuk naik gitu. Ya, tapi di sini tuh dia memang naik loh. Harusnya dia naik. Tapi kalau gue kenapa nggak mau langsung pasang buy ya? Karena di sini tuh lo lihat ya, dia tuh turun drastis. Kalau turun drastis lo nggak tahu apakah ini masih turun lagi atau enggak. Kecuali dia lagi kayak begini nih, turun dia udah jelas balik naik tektok ke atas, baru tuh lo boleh pasang ke bawah nggak masalah. Nah kalau udah lagi kayak gini-gini, kalau lu pasang untuk reverse ke atas agak ngeri sebenarnya, ya. Karena belum tentu dia itu akan ikut naik. Jadi kayaknya keputusan gue akan turun deh. Gue akan pasang sell. Dan gue pasang TP di sini aja nih. TP-nya di, sorry berapa nih? Uh, sini deh, 129 ya. Oke, trade. Agak risky. Ini gue pasang 0,01 ya, karena memang kita mulai dari yang budgetnya kecil. 0,01. Oke. Kita lihat dari time frame kecil. Moving average, Bollinger Band ya. Kita Bollinger Band-nya settingnya 22 ya. Kita lihat lagi time frame-nya untuk mengecek ya apakah dia akan naik atau enggak. Gue masih agak-agak ragu nih guys ya. Di sini mau dibilang yang power kenceng untuk naik juga belum tahu gitu, we'll see. Tunggu dulu. Kalau dia sampai dia di sini berarti gue akan pasang ke bawah. Memang kalau trading kayak gini kalau lo mau asal-asalan bisa guys, tapi kan hasilnya nggak akan baik gitu. Kita mau hasilnya juga bagus kan. Di sini power dia untuk naik tuh masih kecil loh. Tuh. Mau dia coba untuk naik dia tak ditekan turun lagi. Biasanya kalau kejadian kayak gini in 1 hour dia masih turun harusnya. Karena berat tuh, lihat nih, berat. Dia untuk naik tuh berat. Agak tough gitu. Oke. Ya. Sebentar, gue sebelum memberikan keputusan, gue cek dulu gold sekarang ada pemberitaan apa. Oke, gue harus cari pemberitaannya. Karena itu secara fundamental kita bisa ketahuan. Misalkan gold hari ini. Harga emas ya. Tetap 1 juta lebih. Kita harus lihat-lihat sentimen juga guys. Nggak bisa kayak sembarangan gitu. Harga emas hari ini. Hmm. Lo certain atau enggak? Lo tungguin nih. Ya, tuh. Dia ternyata kuat loh untuk naik loh. Coba dia bisa bisa keluar dari sini nggak? Kalau dia bisa berhasil keluar dari sini, ya berarti dia, oh iya powernya gede berarti. Powernya gede, berarti kita pasang buy. Gitu guys. Jadi kita harus lihat the powernya ini. Sampai sini deh, kita nggak usah muluk-muluk. 19, 63, 91, 19, 63, 63, 91. Ya, terus stop lossnya kita pasang di wait, kita pasang di oke seginilah ya. Baik. Oke. Ya. Harus gede take profitnya dibanding stop lossnya. Kita lihat nanti hasilnya bakal seperti apa. Ya. Nanti gue akan update hasilnya ke teman-teman semua. Sampai jumpa. Oke, setelah beberapa menit berlalu, kita bisa lihat ya, gue profit sekitar 0,51 dolar. Ya, gue take profit sebenarnya. Nah, di sini kenapa gue bisa profit?
Ya, lu jangan lihat, oh ya untungnya kecil. Iya, karena di sini gue setting lotnya itu kecil gitu, jadi wajar dapat segini gitu. Nah, kalau lu punya misalkan budget lebih gede ya lebih gede lagi. But again, kenapa dia bisa profit? Karena ya itu dia. Gue wait and see. Wait and see itu sangat penting dalam trading. Jadi kita harus hati-hati gitu untuk membuat satu keputusan. Apalagi seperti kurva tadi tuh. Dia jatuh ke bawah, dia coba untuk naik, tapi kita masih ngeri nih. Apakah dia akan menyentuh tengah garis dari Bollinger Band? Karena takutnya ketika dia udah turun begitu, dia masih melanjutkan penurunan lagi. Itu sering banget terjadi sama gua. Makanya gua nggak mau untuk ngambil posisi arah sebaliknya. Tapi karena gua trading dalam jangka waktu singkat ya, maka gua akan coba untuk sebaliknya. Tapi gua lihat di sini ya, itu ada sebelumnya tuh, bar sebelumnya itu gimana? Oh setinggi ini, ya udah gue berarti pasang posisi setinggi itu, nggak lebih daripada yang bar yang awal itu, karena itu spekulatif gitu. Kedua, gue itu lihat dari kurva 1 menit. Kurva 1 menit itu penting. Kalau misalkan dia sedikit cenderung kemana, entah dia cenderung naik ataupun cenderung turun, dan itu pas sama yang kita tuju, baru kita masuk gitu. Jadi nggak bisa main asal-asalan juga. Mudah-mudahan dari info yang gue berikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua untuk melakukan trading sendiri. Buat teman-teman yang sekarang setelah ini pengen mulai trading di aplikasi MEFX, lo bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini juga. Dan apabila lo merasa informasi ini sangat bermanfaat, coba share aja ke teman-teman atau sanak saudara lo yang lain. Sampai jumpa.